Bab 29. Keesokan paginya, Arif mengantar Todi ke sekolah sebelum kembali ke kantor sendiri. Penerbangan Kiren dijadwalkan tiba pukul 10.30 pagi. Itu masih lama. Jadi Arif berencana berangkat ke bandara tepat jam 10 pagi. Dia baru saja duduk di kursinya ketika Jack bergegas masuk ke kamar. Tuan Suryadi, kami telah menemukan kandidat yang tepat untuk posisi sekretaris nomor 2. Dia akan tiba sore hari. Saat dia berbicara, Jack memberinya biodata. Arif adalah pimpinan sebuah perusahaan elit. Jadi seorang sekretaris tidak akan mampu menangani seluruh beban kerja. Biodata itu milik Kiran Sultan. Senyuman dingin muncul di wajah Arif saat dia melihatnya sekilas. Dia benar, bagaimanapun juga, Kiran berada di kota kenangan untuknya. Saya kenal wanita ini. Dia orang yang sangat berbakat dan kemampuannya akan sia-sia jika kita pekerjakannya sebagai sekretaris. Pindahkan dia ke departemen pemasaran. Menutup biodata, Arif menoleh ke Jack dan berkata, beri dia posisi asisten manajer di departemen pemasaran. Sayangnya, departemen pemasaran sudah memiliki manajer. Arif berpikir itu sangat disayangkan atau dia akan memberinya posisi itu jika tidak. Karen berusaha untuk dekat dengannya, tetapi dia tidak akan memberinya kesempatan. Jack mengangguk. Baiklah. Lihat Arif tidak mendapat perintah lebih lanjut, dia meninggalkan ruangan untuk melakukan pengaturan yang diperlukan. Begitu Jack pergi, Elysiana masuk ke kamar. Tuan Suryadi, Madonna Zakir ingin bertemu denganmu. Aku belum janjikan apapun padanya. Bisakah kamu masukkannya ke dalam jadwalmu? Arif segera menolaknya. Tidak, aku tidak punya waktu. Saya bahkan mungkin tidak berada di kantor selama 2 hari ke depan. Dia tahu Madonna Zakir ingin mentraktirnya makan karena dia ingin bergaul dengannya. Namun dia tidak punya waktu untuk terlibat dalam sandiwara dengannya. Dia tahu aturan industri hiburan yang tidak terucapkan. Namun dia ingin menyampaikan pesan kepada karyawannya bahwa dia hanya peduli pada hasil dan tidak akan memedulikan mereka yang terlibat dalam aturan tak terucapkan di industri. Mereka yang bertalenta bangkit dalam industri ini, sementara mereka yang buruk kembali tenggelam dalam ketidakjelasan selama sisa karir mereka. Persaingan persahabatan menjadi dasar bagi pertumbuhan perusahaan mereka. Sebaliknya, mereka yang melakukan cara-cara curang hanya akan menyeret nama perusahaan ke dalam lumpur. Melihat betapa cepatnya Arif menolak Madonna Zakir, Elysiana merasa sedikit senang. Dia ingin mengajak Arif makan, tapi dia tidak berani mengatakan itu padanya sekarang. Namun, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa bosnya ini adalah pria yang berprinsip. Tepat jam 10 pagi, Arif berangkat ke bandara untuk menjemput Kiran. Dalam perjalanan ke sana, dia menelpon Derek Fleming dan menyuruhnya memesankan kamar terbaik di hotel untuknya. Derek membuka hotel kelas atas bernama Watansa, dan hotel yang merangkap restoran itu sangat populer di kota kenangan. Mobil Arif berhenti di samping Maserati besar. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Yakub dan Yuri Jennings berdiri di sampingnya. Yakub memandangnya dan mengerutkan kening. Saat saudara perempuannya menunjukkan ekspresi kebingungan yang sama. Apa yang kamu lakukan di sini? Arif melirik mereka tetapi tidak menjawab. Bersandar di kap mobilnya, dia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyalakannya. Dia sangat tidak menyukai keluarga Jennings dan tidak ingin mengajak mereka bercakap-cakap untuk menghindari konflik. Melihat Arif mengabaikannya, Yakub merasa sedikit kesal. Dengan nada mengejek, dia berkata, kamu tidak perlu mengatakannya. Saya tahu Anda di sini untuk menjemput Nona Sultan. Mengapa kamu tidak perhatikan dirimu sendiri, pecundang? Anda mungkin meminjam mobil dari atasan Anda untuk memberikan kesan pertama yang baik, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah sampah dan aib bagi keluarga kami. Apakah menurut Anda Nona Sultan akan pergi bersama Anda? Yulin peringatkannya dengan suara rendah. Awas saudaraku, Nona Sultan akan keluar sebentar lagi dan Anda tidak akan meninggalkan kesan buruk padanya. Jantung Yakub berdetak kencang. Dia di sini untuk menjemput Kiran Sultan atas perintah neneknya. Dewi ingin dia meninggalkan kesan yang baik pada Kiran dan menenangkan hatinya. Selama dia menikah dengan keluarga Jennings akan mampu bangkit lagi. Dengan dukungan keluarga Sultan, keluarga Jennings akan mampu menegakkan kepala mereka di kota kenangan.
tidak peduli seberapa parah perjuangan mereka sebelumnya. Untuk tujuan ini, Dewi telah memberi Yakub 1 juta untuk memenuhi kebutuhan Kiren ketika dia tiba. Yakub mengangguk dan menolak memperhatikan Arif lebih jauh. Arif akhirnya mendapatkan saat-saat damai dan tenang. Dengan sangat cepat, kerumunan orang keluar dari gerbang bandara dan bergerak menuju tempat parkir mobil. Seorang gadis berpenampilan halus dengan kecantikan tak terukur dan aura luar biasa berjalan keluar dari gerbang dengan barang bawaannya. Bahkan di antara kerumunan orang, dia menonjol seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam. Dia tidak lain adalah Kiren Sultan. Arif dan saudara Jennings langsung melihatnya. Jennings bersaudara mengangguk ke arahnya terpesona oleh kecantikannya. Dia benar-benar wanita tercantik di Bengkenang. Nana Sultan luar biasa. Dia pun menghela napas dengan sedih. Sekarang, dia harus mendapatkan perhatian lebih dari sebelumnya dari Kiren Sultan. Hanya wanita seperti ini yang bisa menandinginya. Yuli Jennings segera menepuk lengan kakaknya dan mendesis, "Yakub, apa yang kamu lakukan? Pergi dan sabut dia." "Oh iya." Yakub mengangguk dan praktis berlari ke arah Kiren. Sambil tersenyum ramah, dia berkata, "Nana Sultan, seorang memberitahuku bahwa kamu akan segera memulai pekerjaan barumu di kota kenangan. Aku datang untuk menjemputmu segera setelah aku mendengarnya." Kiren memandangnya dari atas ke bawah sebelum membalas senyumannya. "Halo, Yakub, sayangnya saya sudah meminta Henny untuk menjemput saya. Dia telah mengirim suaminya untuk menjemputku." "Bagaimana kabarmu, Nana Sultan?" Yuli juga maju ke depan. "Oh, Yuli, kamu di sini juga?" kata Kiren sambil tersenyum. Melirik ke arah mobil, dia langsung melihat Arif sedang merokok sambil bersandar di kap mobilnya. Berjalan mendekat, dia memperhatikan RS7 milik Arif dengan seksama sebelum berada ke masyarakat milik keluarga Jennings. Sambil tersenyum lebar, dia berkata, "Saya melihat keluarga Anda baik-baik saja. Anda semua mampu membeli mobil mewah ini sekarang." Yakub mengangkat bahu. "Maserati ini milik saya, tapi mobil Arif milik bosnya. Sampai ini sungguh beruntung sekali. Kurasa dia dipromosikan dari satpam menjadi sopir pribadi bosnya. Sekarang dia mengantar bosnya berkeliling dengan mobil mewah ini." Kiren mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Arif. Dia tahu semua tentang latar belakangnya. Jika dulu dia tidak begitu tampan, Henny tidak akan pernah menikah dengannya. Tentu saja Arif rela merendahkan dirinya dan menjadi menantu juga. Kiren sebenarnya cukup meremehkan pria seperti dia yang hidup dari istri mereka. Dia lebih suka jika laki-laki mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Laki-laki yang bekerja, bahkan sebagai kuli bergaji rendah, jauh lebih baik daripada laki-laki yang hanya duduk diam di rumah dan merayu istrinya. Namun, sebagai pewaris keluarga kaya, dia telah menguasai cukup banyak keanggunan sosial untuk menyembunyikan ekspresi rasa jijiknya. Melihat ekspresi bingung di wajahnya, Arif berkata dengan jelas, "Ya, ini mobil bos saya. Karena Anda di sini masuklah, atau saya akan menjelaskan banyak hal kepada Henny." Yakub melompat dengan gembira. "Nana Sultan, saya sudah memesan kamar VIP termahal di Lufthansa untuk kita. Saya yakin biaya reservasinya setidaknya 200.000. Hanya ruangan seperti ini yang sesuai dengan statusmu." Beralih ke arah Arif dengan jijik. "Anda pasti sudah memesan kamar untuk makan siang Nona Sultan juga. Saya ingin tahu berapa biayanya." Suaranya dipenuhi kebencian. Kiren sedikit ragu pada tawaran Yakub. Dia terbiasa makan di restoran mewah. Jika Arif mengajaknya makan di kedai jajanan kumuh, dia mungkin akan mati karena malu. Namun, Arif adalah suami dari temannya, dan dia telah mengambil cuti untuk menjemputnya dari bandara. Tidak pantas dia pergi bersama Yakub begitu saja. Dengan itu, Kiren menoleh untuk melihat Arif. Jika Arif benar-benar akan mengajaknya makan siang di kedai jajanan, dia akan segera pergi bersama Jennings bersaudara. Itu bukan masalah besar. Dia hanya akan menelpon Henny dan memberitahunya serta menraktirnya makan siang di lain waktu untuk menebus kesalahannya. Bab 30. Arif terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yakub akan memesan hidup bahagia. Sepertinya dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bisa dekat dengan Kiren. "Yakub, reservasimu untuk Lufthansa adalah salah satu yang paling terkenal di kota kenangan." Yuli sengaja berpura-pura terkejut. "Ya, Lufthansa didirikan oleh Derek Fleming, raja dunia bawah di kota kenangan. Tidak ada
Todd, Dickie, dan Harry yang bisa mendapatkan reservasi. Ejek Yakub ketika pandangannya tepat pada Arif dengan pandangan hina. Karen mengangguk setuju. Jika ini adalah hadiah untuk diri saya sendiri, maka tentu saja ini adalah tempat yang terbaik. Inilah. Kebetulan sekali, punya aku juga dipesan di Latansa, kata Arif lembut. Kamu juga sudah melakukan reservasi di Latansa? Yakub mengajak dengan sinis. Bagaimana kalau begitu? Apakah kamu mampu membelinya? Kamu hidup di tempat sampah? Itu benar. Reservasi yang lebih murah di sana membutuhkan pengeluaran setidaknya $50,000. Apakah Anda berencana makan malam dan berlari? Yuli menghinanya. Arif marah dengan kenyataan mereka dan menjawab dengan dingin. Reservasi saya ada di King's Chambers. Derek Fleming secara pribadi membuat reservasi untuk saya. Yuli tidak bisa menahan tawanya. Dia terus mengajaknya. Keberanian untuk menyombongkan diri bahwa reservasi itu dibuat khusus oleh Derek Fleming sendiri untuk Anda. Apakah Anda sedang menyusun rencana agar saya mati karena tertawa, sehingga Anda dapat mewarisi harta milik saya? Bocah yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu sangat tidak tahu malu. Apakah kamu tidak takut membodohi dirimu sendiri? Yakub mengejek. Saat Karen merasakan kemungkinan terjadi perkelahian, dia buru-buru mencoba mengubah topik pembicaraan. Karena reservasimu ada di Latansa, bergabunglah dengan kami. Sejak Karen mengundangnya, Yakub dan adiknya tidak berkata apa-apa lagi. Masuk dalam mobil sampah. Hari ini kami akan mengizinkanmu mendapatkan makanan gratis. Yakub memandang Arif dengan nada mencemooh sebelum membantu Karen masuk ke dalam mobil. Arif menatap Yakub dengan rasa permusuhan. Saat dia melihat Karen masuk ke dalam mobil, dia menghilangkan emosi kemarahannya dan mengikuti mereka ke restoran. Tidak lama kemudian mereka tiba. Setelah itu mereka parkir mobil dan menuju Robi. Arif, bukankah kamu bilang reservasimu ada di King's Chambers? Mengapa Anda tidak membawa kami ke sana untuk melihatnya? Yuli bermaksud membuatnya terlihat buruk. Karen dan Yakub serentak memandang Arif. Saat itu Yakub dengan sinis berkomentar. Bahkan pada usia segini saya belum pernah makan di King's Chambers. Anda sebaliknya berhasil membuat reservasi di sana. Senang sekali saya akhirnya bisa memperluas wawasan saya hari ini. Arif melirik kedua kakak beradik itu. Dia tidak menganggap mereka sebagai aktor yang terampil. Karena itu dia memutuskan untuk mengabaikan sindiran mereka. Dia kemudian melambai pada pelayan yang datang saat itu juga. Tuan, bolehlah saya tahu jika Anda punya reservasi? Dia bertanya. Ya, bawa kami ke King's Chambers. Kami membuat reservasi di sana. Arif mengangguk. Kamar raja? Dia mencari klarifikasi. Pelayan mengamati penampilannya dengan tidak percaya. King's Chambers adalah kamar pribadi terbaik dan biasanya digunakan oleh bos untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Tidak peduli bagaimana dia memandang Arif, dia tidak terlihat seperti salah satu dari mereka. Ya, itu King's Chambers. Arif membenarkan. Pelayan tidak akan bertindak gegabah karena Arif bersikeras bahwa itu adalah King's Chambers. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Tuan, King's Chambers hanya dapat dipesan oleh bos kami. Harap tunggu sebentar saat saya berkonsultasi dengan manajer. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Karen, Yakub, dan Yuli terkejut. Benarkah Arif benar-benar membuat reservasi di King's Chambers? Mereka menatap Arif dengan ragu. Namun raut wajahnya menunjukkan bahwa itu adalah kebenaran. Tapi bukankah Arif hidup dari seorang wanita? Bagaimana dia bisa membuat reservasi di King's Chambers? Kecuali dia punya hubungan dengan Derek Fleming dari Raja Dunia Bawah. Karen agak tidak terpengaruh, namun Yakub dan Yuli merasa bermusuhan. Jika pusat perhatian tertuju pada hari ini, lalu bagaimana Yakub bisa membuat Karen terkesan? Uang deposit untuk kamar pribadi tidak perlu dikhawatirkan. Namun masalah yang lebih relevan adalah hilangnya kesempatan untuk membuat Karen terkesan. Ini hanya akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan. Pada saat itu pandangan mereka terhadap Arif dipenuhi dengan permusuhan dan penghinaan. Sampah ini, brengsek. Beberapa menit kemudian pelayan membawa seorang wanita berusia 30-an. Dia mengenakan pakaian kantornya, tubuhnya anggun dan berlekuk. Aura pemimpinnya menawan. Saat wanita itu mendekati mereka, Yuli dan Yakub langsung tahu bahwa Arif akan menjadi bintang pertunjukan malam ini. Wanita itu adalah manajer Latansa. Pria di sini membuat reservasi di King's Chambers. Pelayan itu menunjuk ke arah Arif.
Manajer sekali lagi mengamati Arif dengan sangat rinci dan bertanya dengan nada minta maaf. Tuan, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Arif jawabnya, saya sungguh menyesal mengenai hal itu. Yang benar King Chambers dilindungi undang-undang. Namun reservasi tersebut dibuat atas nama keluarga Hale. Hahaha. Yakub tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban manajer itu. Aku tahu itu. Arif hanyalah seorang pria tidak bermartabat yang hidup dari seorang wanita. Tidak mungkin dia bisa membuat reservasi di King Chambers. Sampai ini dia sangat pandai berakting. Saat itu juga bahkan Kiren bisa melihat keluhan di mata Arif. Jika Arif jujur, dia tidak akan mengatakan apapun. Pada akhirnya dia hanyalah menantu yang menangguh di rumah. Dalam hal ini tidak ada yang luar biasa jika dia tidak dapat memenuhi harapannya. Namun dia tidak menyangka Arif sedang berakting di depan hadapannya. Karena itu dia merasa muak dengan semua ini. Manajer, dia bahkan bersikeras bahwa bosmu yang membuatkan reservasi untuknya. Yuli menambahkan garam pada lukanya. Manajer itu tidak senang. Meski begitu dia tetap bersikap profesional dan berkata, maaf, menurutku pasti ada kesalahan. Bos kami memang membuat reservasi di King Chambers, tapi itu untuk keluarga Hale. Pelanggan di tempat itu juga sama jengkelnya. Mereka mengira itu adalah lelucon Arif. Wajah Arif berubah masam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya menelpon Derek. Hei Tuan Suryadi, aku hanya ingin nelponmu. Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Awalnya saya ingin memesan kamar pribadi untuk Anda, tetapi keluarga Hale tiba-tiba mendekati saya untuk meminta reservasi. Anda harus tahu bahwa keluarga Hale memiliki reputasi yang baik di kota Kenangan. Saya seorang dari kekuatan dunia bawah, dan saya tidak berani menyinggung perasaan mereka. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dia akan aku menembusnya lain kali. Suara Derek terdengar dari ujung telepon. Meskipun dia minta maaf kepada Arif, itu tidak tulus. Derek Fleming, beraninya kamu? Arif berseru dan meletakkan telepon. Jika dia tidak tahu bahwa Derek sedang menjebaknya, dia tidak akan mampu bertahan dalam masyarakat yang kejam ini. Namun dia merasa bingung apa yang membuat anak kecil seperti Derek berani menghadapinya. Ayo pergi, kami akan menuju ke kamar yang Anda pesan, kata Kiren pada Yakub. Dia tidak peduli lagi dengan omong kosong Arif. Sementara itu, Yakub merasa senang dengan kesalahan Arif. Dia segera meminta pelayan untuk mengantar mereka ke kamar pribadi VIP 666. Arif, apakah kamu ingin ikut? Jangan khawatir tentang hal itu. Hari ini adalah hari yang istimewa dan kami akan mengizinkanmu mendapatkan makanan gratis. Yuli tidak lupa menampar wajahnya dengan keras bahkan saat dia akan pergi. Pelanggan lain melirik Arif dan menggelengkan kepala saat mereka pergi. Keluar dari sini, dasar bajingan tak berguna. Anda penipu. Aku akan menelpon keamanan untuk mengusirmu. Pelayan itu memelototinya. Kelompok yang pergi menoleh ke belakang sekali lagi dan mereka menginjak penderitaannya. Bab 31. Ketahuilah tempatmu. Apakah menurut Anda mendapat hak istimewa untuk bersantap di Latanza? Keluar dari sini dan jangan bahayakan nafsu makan kami. Itu benar, kami memilih tempat ini karena ini yang terbaik di kota Kenangan. Jika orang miskin sepertimu bisa datang ke sini, maka tempat ini akan sama seperti restoran lainnya. Tepat, kenapa kita ingin menghabiskan banyak uang untuk makan di sini jika itu masalahnya? Cepat panggil penjaga dan usir dia. Kalau tidak, kami akan pergi. Pelanggan mulai memprotes saat itu juga. Kiren menggelengkan kepalanya karena dia tidak punya hal lain untuk dikatakan tentang Arif. Yakub dan Yuli sebaliknya masih ingin menikmati pertunjukan tersebut. Namun Kiren meminta mereka untuk membawanya ke kamar pribadi. Sungguh memalukan berteman dengan Arif. Apakah kamu tidak mendengar kami? Keluar dari sini. Pelayan tidak ingin Arif tinggal lebih lama lagi karena respon dari pelanggan. Arif menatap tajam ke arah pelayan dan kemudian meninggalkan tempat itu. Kerumunan mulai berkumpul untuk mengusirnya. Mereka agresif dan bermusuhan. Namun saat mereka melihat Arif masuk ke dalam, mereka setuju. Mata mereka terbelalak karena terkejut. Mereka mengira dia bangkrut karena apa yang dia kenakan. Namun ternyata dia adalah orang yang kaya. Dia mengendarai mobil mewah. Sial, diam-diam dia adalah pria dengan kekayaan luar biasa.
Itu tidak terduga. Pelayan itu tercengang. Orang yang baru saja dia usir adalah orang kaya yang menyamar. Bagaimana jika dia memutuskan untuk balas dendam? Saat itu pelayan itu diliputi rasa panik dan cemas. Jika dia tahu bahwa dia kaya, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Meskipun manajer tidak mengikutinya keluar, dia melihat perjalanannya itu harusnya RS7 dengan spesifikasi lengkap. Makanya biayanya sekitar $1.800.000. Dia mengerukkan kening dan bergegas ke kantor di lantai 3. Apakah dia sudah diurus? Derek bertanya sambil menghisap satu batang rokok. Dia sudah tahu bahwa Arif diusir dari keluarga Suryadi. Adapun dia berlutut di depan Arif kemarin, itu hanya untuk memenangkan hatinya karena dia masih berhutang nyawa pada Arif. Adapun 1 juta yang diberikan kepada Rian adalah untuk membayar kembali jumlah yang telah diberikan Arif kepadanya sebelumnya. Dia adalah orang yang memiliki prinsip sehingga dia akan membalas budi semua dermawannya, dan itu termasuk Arif. Namun Arif tidak lagi berada di liganya lagi. Setelah tadi malam, tidak perlu lagi menghormatinya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka bagaimana saya bisa menjaga harga diri saya? Bagaimana bisa Raja Dunia Bawah seperti dia diperbudak oleh menantu yang masih tinggal? Itu akan membahayakan kedudukannya di dalam lingkaran. Oleh karena itu, ketika dia menelpon Arif hari ini, dia sudah mempunyai rencana tentang bagaimana membuatnya mundur. Hanya ketika dia tahu tempatnya, barulah dia akan berhenti ganggunya. Derek mengira dia punya rencana induk yang sempurna. Namun dia cuek dengan hinaan yang dialami Arif hari ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa hal itu akan kembali menghantuinya di masa depan. Manajer itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Namun, apa? Derek memandang manajer itu. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab. Saya melihat dia mengendarai RS7 dengan spesifikasi lengkap. Mobil itu harganya lebih dari $2 juta. Dia tidak terlihat miskin. Apa? Derek panik dan berdiri tegak. Bukankah Arif diusir dari keluarga Suryadi? Bukankah dia adalah menantu keluarga Jennings? Bagaimana mungkin seorang yang hidup dari seorang wanita bisa mengendarai mobil mewah seharga $2 juta? Dia mengerutkan kening ketika emosi yang meresahkan mulai muncul dalam dirinya. Entah kenapa, indera keenamnya memberitahunya bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan bodoh hari ini. Bab 32. Di rumah, Henny menatap Arif tanpa ekspresi. Arif bingung. Segera setelah itu, teriakan Biu Henny pun menyusul. Arif, kamu telah mengecewakanku. Dia terkejut sebelum menyadari bahwa itu pasti ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi sore harinya. Tentu saja, Kirenlah yang memberitahu Henny apa yang terjadi. Kamu hanyalah menantu yang menganggur, jadi mengapa kamu perlu berpura-pura menjadi seorang yang bukan dirimu? Apakah menurut Anda Kiren tidak mengetahui status Anda? Selain itu, meskipun Kiren tidak mengetahui statusmu, bukankah kamu punya hati nurani? Keberanian untuk berpura-pura menjadi seorang yang bukan dirimu di depan orang lain, kamu benar-benar membuatku malu. Dia mencela dia. Jari Henny gemetar karena marah saat diarahkan ke Arif. Jika dia tahu Arif adalah orang seperti itu, dia tidak akan mengizinkannya mendekati Kiren. Aku minta maaf. Dia minta maaf. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mempercayai Derek. Dia tidak pernah menyangka akan ditipu oleh Derek. Henny menatap Arif setengah menit dalam diam ketika waktu perlahan berlalu. Melihatnya, Arif bisa melihat kecewaan di matanya. Ganda sampai salam mulai menelannya. Dia lengah hari ini, hanya karena dia tidak menyadari perubahan kepribadian Derek. Itu menjadi peringatan untuk tidak percaya siapapun, bahkan mereka yang berhutang budi padanya. Namun, dia tidak akan membiarkan Derek lolos begitu saja. Rasa malu yang sangat besar itu terlalu sulit untuk dilupakan. Sepanjang malam dipenuhi keheningnya. Keesokan harinya, Arif tiba di perusahaan dan melihat Kiren. Kamu juga bekerja di sini? Kiren bertanya sambil mengangkat alisnya. Ya, saya supirnya, jawab Arif dengan tenang. Itu menyenangkan untuk diketahui. Kiren mengangguk dan pergi. Dia menahan keinginannya untuk berkomentar lebih jauh tentang bagaimana lebih baik dia hidup dari seorang wanita. Tak lama kemudian dia berhenti dan meliriknya lagi sebelum mengiringai. Ngomong-ngomong, karena Anda pengemudinya, bantulah saya dan perkenalkan saya kepada bos, katanya. Kiren bermasalah dengan penempatannya. Dia awalnya diwawancarai untuk menjadi sekretaris. Namun dia diberitahu oleh manajer Departemen Sumber Daya Manusia kemarin bahwa dia akan lebih cocok di Departemen Pemasaran. Mereka sangat menghargainya dan berpendapat bahwa dia akan lebih memenuhi syarat sebagai wakil direktur Departemen Pemasaran daripada sekedar sekretaris.
Awalnya dia ingin menolak tawaran tersebut, namun dia memikirkan reputasi PT Four Seasons dan kesempatan untuk bekerja sama dengan bos mereka. Karena itu dia menerima tawaran itu dengan alasan tersebut. Meskipun demikian, itu akan tergantung pada prestasi kerja dan prestasinya sebelum dia sempat bertemu dengannya. Karena dia tahu tentang pekerjaan Arif, dia ingin lebih dekat dengan bos melalui dia. Kamu ingin bertemu bos? Arif terkejut dengan ironi itu, tapi ironi itu segera disembunyikan. Dia berseri-seri, tentu, jika ada kesempatan aku akan perkenalkanmu padanya. Terima kasih sebelumnya, aku akan traktirmu dan istrimu makan suatu hari nanti. Kiran merasa lega dengan jaminannya dan pergi dengan gembira. Saat dia melihat sosoknya pergi, senyuman jahat terbentuk di bibirnya. Kamu bisa terus bermimpi? Jawab, kata Arif. Dia hanya mengatakan itu karena dia ingin mengetahui motif tersembunyi wanita itu. Hari berlalu dalam sekejap mata. Sore harinya Arif biasa pulang bekerja lebih awal untuk menjemput Todi. Toko Lin tutup seperti biasa. Bagaimanapun Arif mampir ke toko kecil itu. Pada saat yang sama, seorang wanita tua berjalan menuju mobil. Dia menurunkan kaca jendela dan mengira dia adalah seorang pengemis. Saat dia meraih dompetnya dan ingin memberikan sejumlah uang, wanita tua itu bertanya, apakah Anda Arif? Teman Lin? Arif terkejut karena dia mengenalinya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya, ini kunci yang diberikan Lin kepadaku. Dia memberikan kunci kepada Arif. Saat dia mengambil kuncinya, dia menyadari bahwa itu adalah kunci Lin. Dia memperhatikan noda darah di atasnya, dan seketika perasaan tidak nyaman muncul dari dalam dirinya. Hai Nyonya, kapan Lin dan yang lainnya kembali ke kampung halamannya? Dia bertanya. Bersambung. Terima kasih sobatku semua, abang-abangku semua, dan kakak-kakakku semua yang selalu support channel kami ini. Mohon maaf, kadang-kadang telat uploadnya karena kesibukan dunia nyata. Saya doakan semoga abang-abangku dan kakak-kakakku semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.